Salam Bapak Ibu terkasih, kiranya kita dalam keadaan sehat senantiasa. Pagi hari ini saya akan membawa sebuah renungan berjudul sesuai dengan tema gereja kita, tema tahunan, beriman teguh dalam Kristus. Bagaimana kita memahami perkataan tema kita ini, beriman teguh dalam Kristus? Tentu kita harus mempunyai suatu dasar Bapak Ibu ya. Dasarnya apa? Tentu firman Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan memahami perkataan beriman teguh dalam Kristus didasarkan pada Ibrani 11 ayat 1. Mungkin kita sudah semua pernah membaca ayat ini yang berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seorang kontraktor Bapak Ibu tidak mungkin mau membangun sebuah gedung tanpa dasar. Ya, itu sudah pasti ya. Sekalipun keuntungan yang didapatnya itu menggiurkan. Itu suatu pekerjaan dan tindakan yang sangat fatal jika dikerjakan. Seorang kontraktor tentu paham betul Bapak Ibu. Dia paham betul apa yang akan dibangunnya. Sehingga dengan dasar itu ia bisa membangun ya. Seberapa tinggi bangunan yang dibangun ditentukan oleh dasarnya ya. Itu memang rumus daripada kontraktor. Dan hasilnya akan terlihat nyata, real, bukan abstrak, bukan diangan-angan. Nah, kita pernah mendengar suatu berita tentang Menara Saida ya. Seluruh orang yang bekerja pada bangunan atau kontraktor sudah pernah mendengar bahwa Menara Saida ini, Saida itu adalah nama pemiliknya di jalan MT Haryono, dibangun tahun 1995 kalau nggak salah ya, 30 lantai. Biaya pembangunan itu 100 M pada saat itu Bapak Ibu, 29 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini pun tidak dipergunakan karena dasarnya miring 0,03 derajat. Saya nggak tahu kemiringan itu menurut kontraktor ya, seberapa parah itu ya, 0,03 derajat. Kalau saya lihat situ, saya melihat, waduh ini gedung sayang banget, 100 miliar ya pada saat. Dan nggak main-main Bapak Ibu kontraktornya, PT HT ya Bapak Ibu, yang membangun jalan-jalan tol di seluruh Indonesia. Bisa miring gitu. Mengapa? Karena dasarnya salah Bapak. Itu menjadi gedung kosong, orang yang di belakangnya juga takut rubuh. Penghuni-penghuni di bawahnya, di sampingnya, kapan ini rubuh? Itulah dasarnya karena sebuah dasar. Nah, yang saya dapati, tukang yang bodoh itu dia membangun tanpa dasar, ya Bapak Ibu. Urusan rubuh dan tidak itu urusan belakangan, yang penting cuan. Maka ada istilah begini Bapak Ibu ya. Tukang yang bodoh selalu mempersalahkan perkakas-perkakasnya jika bangunan yang dikerjakannya miring atau rubuh. Demikian juga halnya kita dalam memahami dan membangun iman, dasarnya harus kuat. Beriman teguh, kata teguh itu adalah seperti batu karang. Harus kita kuat. Nah, jika kita perhatikan dengan seksama tadi, Ibrani 11 ayat 1 tadi, dipakai dua kata inti di situ kita harus belajar, dasar dan pengharapan Bapak Ibu ya. Kata dasar bahasa aslinya dipakai hipostasis ya. Itu kepastian Bapak. Arti kata dasar itu sebuah kenyataan, sesuatu yang real bukan abstrak. Jadi iman itu sesuatu yang berkaitan dengan kepastian dan kenyataan, bukan abstrak Bapak. Ya. Dari pengertian di atas kita dapat kesimpulkan bahwa iman itu bukan permainan perasaan Bapak. Jangan bermain dengan perasaan. Kalau kita jadi pelaku iman. Dari pengertian di atas kita tahu bahwa kita tarik kesimpulan. Jadi iman itu bukan permainan perasaan. Iman juga bukan tindakan nekat, Bapak Ibu. Seperti kata Pak Ruben di khotbah kemarin, ya. Nah, ada orang berkata begini, Bapak Ibu. Jika kita memiliki iman, Allah tidak punya pilihan. Nah, untuk membatalkan itu teologi yang menyimpang, Bapak Ibu. Tidak pernah Alkitab mengajarkan hal-hal demikian, Bapak Ibu. Sekali lagi,
Jika kita memiliki iman dan kita meminta sesuatu, Allah tidak punya pilihan untuk membatalkannya. Salah, Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita memahami kata dasar tadi agar kita bisa tidak melakukan tindakan nekat? Tentu ada baiknya kita mengacu kepada Roma 10 ayat 17 berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kata dengar itu dipakai bahasa aslinya itu adalah poe, Bapak Ibu, pendengaran. Pendengaran itu mengacu kepada sesuatu yang fokus. Nah, kata pengertian yang kita dapat dari kata dengar adalah ada 3, Bapak Ibu. Ya. Dengar baik-baik, dengar dengan telinga, fokus. Kedua, tahu apa yang dibaca dan didengarkan. Yang ketiga, lalu pahami apa yang dibicarakan. Ternyata Bapak Ibu, iman itu tidak timbul cuma karena mendengarkan sepintas lalu. Ternyata iman timbul karena tingkat terakhir tadi, yaitu pemahaman, memahami, dan pahami. Sebab perkara mendengarkan firman Tuhan, siapa saja bisa melakukannya, Bapak Ibu. Siapa saja bisa datang ke gereja, dengar firman Tuhan, datang ke gereja dengan berbagai status untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi itu belum tindakan iman, Bapak Ibu. Tapi orang yang bergerak dalam iman berarti begini, dia mendengar, tahu apa yang didengar, lalu memahaminya. Itulah yang saya katakan dasar yang kuat untuk kita melakukan tindakan iman. Baru dengar saja belum cukup, Bapak Ibu. Iman belum tentu. Ya, lalu kita harus membangun dasar itu di atas pengertian, dan kita memahami dengan mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan yang kita baca itu. Artinya begini, Bapak Ibu. Ketika kita mengerti, kita sudah mendapatkan gambaran praktis dari pelaksanaannya. Luar biasa firman Tuhan itu, ya. Dia kasih gambaran praktis ketika kita untuk melakukannya, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika kita sudah mengerti, kita mendengar dengan fokus, membaca dengan fokus, memahami, firman itu sudah memberikan kepada kita gambaran praktis dan pelaksanaannya, Bapak. Saya mulai belajar tentang hal itu, tentang hal-hal itu, mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi dikatakan bahwa Ibrani 11 ayat 1 tadi menjelaskan kepada kita sebuah perkataan dasar, yaitu sebuah kepastian. Jika ada sesuatu yang pasti itu adalah firman Tuhan, Bapak Ibu. Dunia ini tidak pasti, ya. Dia suka berubah-ubah. Pikiran dan perasaan kita tidak pasti, dia suka berubah-ubah. Kalau ada sesuatu yang nyata itu adalah firman Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada lagi, Bapak Ibu. Hanya firman Tuhan yang nyata. Nah, ayat 1 berkata, apa yang kita lihat sekarang, itu terjadi dari apa yang belum kita lihat tentunya. Oleh karena itu, perkara untuk hidup dalam iman harus paham dan memahami. Inilah yang saya tekankan, Bapak Ibu, ya. Saya katakan tadi, semua orang bisa mendengarkan firman Tuhan. Semua orang bisa datang ke gereja dengan berbagai status. Tapi tidak semua orang bisa memahami firman Tuhan. Lalu mendengarkannya, lalu timbullah pelaksanaan di dalam dirinya. Oleh sebab itu, mengapa kita harus yakin dengan firman Tuhan yang katakan bahwa firman Tuhan itu pasti? Berdasarkan laporan Bilangan 23 ayat 19, Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa Allah itu bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Ya, saya pernah berdusta sama istri saya, sama anak-anak saya, sama teman-teman saya. Allah tidak demikian, Bapak Ibu. Masakan dia berfirman tidak menepatinya? Itulah yang pasti dalam dunia ini, Bapak Ibu. Itulah yang harus kita kejar. Jadi artinya jika ada orang yang sampai hari ini dipaksa-paksa harus diyakinkan dengan ayat ini, maka kecenderungannya akan meminta bukti, Bapak Ibu. Tapi orang pelaku firman, orang yang mendengar firman, memahami firman, dia tidak perlu bukti. Ya. Kenapa? Padahal dasar perkataan Tuhan sudah terbukti di firman-Nya. Jadilah, dia mencipta, jadilah matahari, sudah ada matahari. Jadi, Bapak Ibu, kita tidak pernah melihat waktu itu. Jadilah cakrawala. Jadi, Bapak Ibu, kita tidak pernah melihat pada saat penciptaan itu. Tapi mengapa kita percaya? Karena ada bukti berdasarkan iman yang kita kerjakannya, Bapak.
Nah, hari ini sampai selamanya jika kau bertemu dengan kepastian, bertemulah dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Ini yang harus kita cermati dan realita tentang Tuhan yang harus kita pahami dan ada dalam pemikiran kita, kerangka berpikir kita Bapak Ibu. Tipikal Tuhan itu adalah sebelum dia ngomong, dia timbang dulu kekuatannya Bapak. Ini kebiasaannya. Kalau ada yang tidak bisa Tuhan kerjakan dalam hidupnya adalah Tuhan tidak bisa berbohong kepada siapapun. Dia tidak bisa berdusta. Mengapa oleh sebab itu dilaporkan dalam bilangan 29 tadi, bilangan 23, 13, aku itu bukan pendusta, bukan pembohong. Semua perkataanku adalah telah terbukti. Nubuatan dalam perjanjian lama sudah terbukti. Oleh sebab itu, beriman teguh dalam Kristus, jika kita pahami lewat Ibrani 11 ayat 1, itu syarat dengan sebuah janji Bapak. Syarat dengan sebuah hasil. Itu bukan menggiurkan, tapi hasil yang dinyata Bapak, bukan abstrak. Karena apa? Karena kita paham firman Tuhan, ada struktur pelaksanaan yang harus kita kerjakan. Sekalipun tidak seperti job kerjaan, satu kamu harus mengerjakan ini, dua harus mengerjakan ini, target, tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang kita yakini dalam hidup kita. Yang penting kita percaya saja, percaya kepada firman yang pasti itu. Selanjutnya dikatakan Bapak Ibu, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan kata harapkan ini kita mempunyai pengertian begini Bapak. Kata harapan itu mempunyai pengertian itu pasti. Percaya saja. Tunggu satu kali lagi. Itu saya paham. Karena sebuah kepastian, yaitu firman Tuhan, membuat orang bisa berharap. Kalau tidak ada kepastian, orang tidak mungkin berharap. Contoh Bapak Ibu ya, kalau saya katakan kepada Anda, saya akan beri Anda 1M, padahal saya tidak punya tabungan 1M. Tidak ada kepastian Anda untuk berharap pada saya ya. Tapi karena firman Tuhan adalah yang pasti, salah satu-satunya yang pasti dalam dunia ini, maka karena ada sebuah kepastian membuat orang bisa berharap Bapak. Kita tidak mungkin berharap kepada bayangan ya. Bayangan itu selalu berubah-ubah, bergantung posisi kita di mana Bapak Ibu ya. Tapi perkataan Tuhan tidak pernah berubah. Perkataan Tuhan itu bukan bayang-bayang Bapak. Oleh sebab itu, mari kita berharap kepada Tuhan lewat pemahaman tadi. Karena kebangkrutan terbesar dalam dunia kerohanian, khususnya orang-orang percaya, hilangnya kuasa pengharapan dalam dirinya. Saya pernah melakukan itu. Ketika saya hilang pengharapan, kok hidup ini hambar ya? Lalu saya kembali. Nanti saya bercerita Bapak. Mengapa ada statement satu kali lagi yang saya ditekankan dalam pengertian harapan tadi? Gini Bapak. Jika kita berhenti sekarang, tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Oleh itu kata statement satu kali lagi itu harus kita pahami. Karena kita tidak perlu melihat bukti. Karena sudah pasti berdasarkan Ibrani 11 ayat 1 tadi Bapak. Nah, ini saya pelajarin Bapak Ibu terkasih, bahwa dalam kitab perjanjian baru, saya dapati Yesus mau mendoktrin kita dan mengajarkan kita sebuah kepastian dengan pekerjaan-pekerjaannya yang dilakukan dalam dunia ini. Agar apa? Agar supaya kita tidak terjebak kepada yang namanya sindrom Thomas Bapak Ibu. Agar kita tidak terjebak kepada sebuah yang namanya sindrom Thomas. Apa itu sindrom Thomas? Bukti dulu baru percaya. Jika itu kita kerjakan, maka itulah salah satu penghambat kita tidak bisa beriman teguh dalam Kristus. Ya. Kita tidak bisa melakukan tindakan iman. Puasa dalam perkataan firman Tuhan menghasilkan sebuah dasar yang teguh, beriman teguh, seperti yang dilaporkan dalam Ibrani 11 ayat 1. Membuat iman kita tampil secara natural Bapak Ibu, bukan sesuatu yang abstrak, tidak ada hasilnya, seperti yang orang harapkan, tapi kita karena mempunyai harapan, iman itu tampil nyata Bapak Ibu, bukan abstrak. Nah, ini yang selalu yang kita kadang-kadang saya
pernah dengar orang ketika dia mengalami masalah, mengalami pergumulan hidup, orang berkata, pernah kita mendengar orang berkata begini Bapak Ibu ya, yes, percaya saja, wis, beriman saja, wis. Atas dasar apa Bapak Ibu perkataan itu? Saya punya masalah, wis, percaya saja bro, beriman saja. Atas dasar apa? Dia tidak memahami apa yang didengarnya, dia tidak memahami apa yang dibacanya, dia tidak memahami apa yang dilaporkan firman Tuhan kepada hatinya dan pemikirannya. Dia tidak pernah membaca firman Tuhan. Dasar apa yang membuat dia bisa menyelesaikan masalahnya lewat firman Tuhan? Cuman kutip ayat semua bisa Bapak Ibu. Ini yang saya mau tekankan, bahwa iman bukan persoalan kutip ayat. Ya. Iman persoalan saya dan Anda paham gak apa yang dibicarakan firman. Ketika kita paham dan mengerti, maka timbul yang namanya pengharapan. Luar biasa firman Tuhan Bapak Ibu ya, dari Ibrani 11 ini. Ketika kita memahami, maka timbullah pengharapan. Jadi dasar untuk memahami firman Tuhan adalah mengerti apa yang kita bicarakan. Ketika dasarnya sudah jelas, kita mendapatkan untuk melangkah pasti, itu sudah pasti bisa. Dan Tuhan biasanya memberikan impresi-impresi kepada kita, pengertian-pengertian, pelaksanaan apa yang harus kita lakukan lewat pekerjaan Roh Kudus. Langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan, Tuhan berikan suatu impresi. Dan kita sudah mengalami semua itu Bapak Ibu ya, tindakan iman. Nah ini yang saya renungkan ketika saya merenungkan firman ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Ini Bapak Ibu. Mari saya bawa begini. Sadarkah kita bahwa keadaan kita hari ini adalah bukti yang kita harapkan dan kita imani di masa lalu? Jadi tidak ada keraguan lagi Bapak Ibu ya. Sadarkah kita bahwa keadaan kita hari ini di Zoom ini sampai detik ini adalah bukti yang kita harapkan dan kita imani di masa lalu. Kita mengharapkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Terus kita imani, inilah buktinya Bapak Ibu. Jadi tidak ada satupun kerugian dalam melakukan, keraguan dalam melakukan firman Tuhan. 20 sampai 30 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu, kita tidak bisa melihat seperti apa keadaan kita hari ini. Tapi buktinya, harapan-harapan kita terbukti lewat firman Tuhan yang pasti gitu Bapak Ibu. Luar biasa firman Tuhan. Nah, jika kita membaca dengan seksama, Roma 10 ayat 8, saya bacakan pada kita Bapak. Tetapi apakah kata ayat ini, firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan ini. Jika kita perhatikan dengan seksama nats yang kita baca, maka ditemui begini Bapak. Iman itu harus ditemui di dua tempat di hidup kita. Di hati dan di mulut. Artinya gini Bapak. Iman itu selalu menuntut tiga hal pada saat yang sama tentunya. Ya. Sekali lagi, iman itu menuntut tiga hal pada saat yang sama ketika kita membaca firman Tuhan. Ya, karena kita sudah perkatakan, sudah dengar, kita percaya, maka tiga yang menuntut firman Tuhan. Percaya di hati pertama, berkata di mulut kedua, lalu mengerti dalam pemahaman. Itu ialah yang dituntut firman Tuhan ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Jika kita perhatikan Roma 10 ayat 8 tadi, kita bisa tarik pelajaran bahwa ada kuasa dalam perkataan yang jarang kita sadari Bapak. Tiga hal tadi dituntut ketika kita membaca. Itu harus diperkatakan Bapak Ibu. Tidak bisa dibawa diam. Ya. Kenapa? Iman tidak dibutuhkan saat Anda berbicara kepada masalah. Sekali lagi, sorry Bapak. Iman tidak dibutuhkan saat Anda berbicara tentang masalah. Ayo kita berbicara tentang masalah. Nggak dibutuhkan iman Bapak Ibu. Tapi iman dibutuhkan saat Anda berkata kepada masalah. Itulah yang mau dijelaskan firman Tuhan kepada kita. Bahwa firman itu sudah ada di hati kita, sudah ada di pikiran kita. Kita harus perkatakan. Sekali lagi, iman tidak dibutuhkan saat Anda berbicara tentang masalah.
Masalah Anda bicarakan dengan orang lain, itu tidak perlu iman. Tapi iman dibutuhkan saat kita berkata kepada masalah. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata demikian, Bapak Ibu. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami berkata-kata juga. Jadi, iman yang kita pahami itu kita harus berkata. Berdasarkan Korintus yang kita baca tadi, apa penghayuannya Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu yang saya tangkap. Iblis tidak pernah pusing selama itu tidak diperkatakan. Kita diam aja dengan firman Tuhan, ya. Tidak kita perkatakan, kita tidak sharingkan kepada orang lain, khusus istri kita. Tapi ketika kita memperkatakan iman, dia akan pusing Bapak Ibu. Sekali lagi, iblis tidak pernah pusing selama firman itu tidak diperkatakan. Tapi ketika kita memperkatakan iman, dia akan pusing. Jikalau saya ini pengalaman saya, Bu, ya, tidak bisa diterapkan pada orang lain. Saya punya ayat yang, kalau saya punya kebutuhan yang agak besar ya, saya ingat selalu Filipi 4 ayat 19. Ada lagunya, Allahku kan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya Allahku. Nah, ketika saya memahami perkataan ini, sebenarnya keperluan kita itu sudah ada porsinya di atas, Bapak. Oh, ini buat Parlin ya. Dia udah tahu Tuhan itu. Nanti jika dia minta, udah ada porsinya ya. Ini buat si A, ini buat si B. Tuhan sudah tahu porsinya. Bagaimana kita menarik itu, Bapak Ibu? Porsi kita yang seharusnya kita dapatkan dan tidak tinggal di gudang surga sana, Bapak Ibu. Kita perkatakan iman, tentu bukan karena latah, Bapak Ibu, tapi karena ada pemahaman firman Tuhan, karena ada pengertian Tuhan. Iman itu diperkatakan, aku percaya karena aku berkata-kata, sebab itu aku berkata-kata. Ketika saya mau kesaksian Bapak Ibu ya, tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada tendensi menyombongkan diri. Saya punya kerinduan membeli sebuah properti ya Bapak Ibu. Tapi saya tidak punya duit. Saya kan tidak punya gaji bulanan, Pak. Saya kerja melayani, kadang ada orang memakai jasa saya ya, mengurus pengadilan, mengurus kemana surat-surat, saya kerjakan semua Bapak Ibu ya. Tidak masalah itu. Ya, saya dapat fee dari situ dengan perjanjian. Kadang saya jual-jual tanah, kalau laku nggak terlalu besar Bapak Ibu. Saya kerjakan semua. Tuhan, saya mau beli properti, tapi nggak ada duit Tuhan. Duit ini supaya jaga-jaga saja kalau ada di hari tua, ya. Di hari tua. Tapi saya kira nggak mungkin lah Tuhan lah, ya ratusan juta saya ada orang ngasih gitu ya. Nah, saya lama mendoakan dia, lama sekali. Berapa tahun? Bertahun-tahun tidak ada Bapak. Tidak segampang itu Tuhan ya. Bapak Ibu orang kasih uang ratusan juta kepada kita. Tidak segampang itu. Ketika bulan Agustus kemarin, saya ditelepon oleh seorang, Pak Arlin, saya dengar kamu mau beli tanah. Oh, dari mana tahu? Padahal saya tidak pernah bercerita kepada orang. Orang itu di luar kota, Bapak. Oh, nggak tahu, saya tergerak aja katanya. Oke, saya transfer ya, 100 juta ya. Benar ini Bu, saya bilang. Benar katanya. Kenapa kamu ragu? Nah, saya sampai bingung Bapak. Saudara saya ya tidak pernah mengasih saya 5 juta, 10 juta. Dia transfer 100 juta. Bulan 8 kemarin. Akhirnya saya beli properti yang kecil saja ya. Saya beli properti kecil sesuai dengan budget yang ada. Saya bilang, kok nggak saya minta 500 juta ya? Saya serahkan namanya Bapak. Karena saya iman saya itu, ya Tuhan tambahinlah seginilah, saya bilang ya. Dia kasih 100 juta Bapak. Hari itu juga dikasih 100 juta bulan 8 kemarin. Saya lihat memang benar, bukan angan-angan, bukan abstrak Bapak Ibu ya. Ada nilainya. Setelah konfirmasi kepada sesuatu bank, oh ya Pak ada transfer tadi barusan. Nah, itu yang mau saya tekankan Bapak Ibu, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apapun persoalan kita, sak penyakit, di sana sudah ada Bapak Ibu. Gudangnya sudah ada. Oh, ini keperluan si Parli, ini keperluan si A, ini keperluan nanti anak cucunya, ini keperluannya sudah tahu Bapak Ibu ya. Itu harus kita tarik
dengan pemahaman. Dengan firman Tuhan kita mengerti pasti, kita fokus dengan firman. Nah, setelah saya mendapatkan itu, saya cerita kepada anak-anak ya. Nah, ini kuasa Tuhan, saya bilang ya. Ada seorang mengirim 100 juta. Ini menjadi pelajaran bagi kalian ya, saya bilang. Kalian butuh apa-apa, jangan minta Bapak ya. Bapak cukup muliakan sampai memberikan nanti, ya kalian merit saya biayai. Habis itu lepas ya, cari sendiri. Dia kirim Bapak. Nah, apa yang saya tangkap, yang kita tangkap, bukan isunya, bukan uang 100 juta itu Bapak. 1M Pak Ruben orang bisa ngirim kok, ber-MM lewat Pak Ruben, lewat gereja kita ya. Isunya bukan uangnya itu Bapak. Isunya tindakan iman yang kita kerjakan dalam hidup ini Bapak. Nggak ada lain. Tubuh kita ini lemah, usia kita sudah tidak produktif lagi untuk menghasilkan uang. Tuhan kasih sarana, iman, tarik Bapak Ibu. Jadi setiap kita membaca firman Tuhan, kita harus mengerti, fokus, pahami, perkatakan dan nyanyikan. Tapi tidak semua orang bisa melakukan itu, dalam arti Tuhan punya kebutuhan-kebutuhan khusus untuk orang tersebut. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, mari kita tetap beriman teguh di dalam Kristus karena sebuah kepastian. Ingat Bapak Ibu, bahwa tukang yang bodoh selalu mempersalahkan perkakas-perkakas. Kita bukan tukang yang bodoh Bapak Ibu. Semua sudah tersedia dalam firman Tuhan. Dasarnya ada. Terus praktis pekerjaannya sudah ada. Mari kita Tuhan, kita lakukan hal-hal yang mendasar tadi, sehingga kita bisa menghidupi tema tahunan kita, beriman teguh di dalam Kristus. Tuhan memberkati.